bisa pesan tadi PT tadi. Betul. Saya mau naruh makanan. Bisa ya. Iya. Oke, mau ditunggu aja informasi selanjutnya ya. Oh iya. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat CV yang baik, benar, dan menarik. Teman-teman tadi udah lihat video kan tentang seseorang yang melamar kerja. Ada pada saat dia melamar kerja tidak diterima. Poin penting dalam melamar kerja itu salah satunya adalah CV teman-teman. Gimana caranya kalian bisa membuat CV yang menarik perhatian HRD dan pastinya mempermudah kalian untuk diterima kerja. Ngomong-ngomong tentang CV yang menarik itu bukan cuman sekedar tampilannya yang unik dan berwarna-warni. Tetapi isinya juga harus menjelaskan tentang kemampuan dan skill kalian. Oleh karena itu, kita bahas tuntas ya. Bagaimana sih CV yang bakal diterima sama HRD? Dalam CV, teman-teman jangan hanya memperhatikan dari segi tampilannya saja, hingga melupakan tentang isi dari CV tersebut. Isi CV harusnya menggambarkan tentang skill teman-teman pada saat ingin melamar pekerjaan. Di perusahaan besar sekarang sudah banyak sekali yang menggunakan ATS atau Application Tracking System, di mana sistem ini akan secara otomatis menggugurkan CV-CV yang tidak masuk ke dalam daftar klasifikasi mereka dan otomatis tidak akan masuk ke dalam HRD untuk diloloskan masuk ke dalam interview kerja. Nah, kita akan bahas tuntas bagaimana caranya membuat CV yang menarik sehingga memudahkan kalian untuk masuk ke dalam tahap berikutnya yaitu interview. Saat ini di layar teman-teman sudah ada contoh CV yang menggunakan APA style, di mana keuntungan dari CV tersebut adalah sudah kompetensi based. Sebelum kita masuk ke dalam bagaimana cara membuat CV selanjutnya, ada beberapa referensi huruf-huruf yang bisa digunakan teman-teman untuk membuat CV. Ada 5 huruf teman-teman. Pertama adalah Garamond, kedua adalah Arial, ketiga adalah Georgia, keempat adalah Helvetica, dan yang kelima adalah Calibri. Silahkan kalian pilih salah satu untuk mengisi CV kalian. Dalam CV APA Style ini, ada 6 bagian yang teman-teman harus ketahui. Bagian pertama adalah tentang saya, kedua adalah kemampuan dan kompetensi, ketiga pengalaman kerja dan organisasi, keempat pendidikan, kelima penghargaan, dan yang keenam adalah referensi kontak. Kita akan bahas satu persatu. Tapi sebelum masuk ke dalam tentang saya, itu adalah bagian biodata. Namanya ada di bagian atas. Kemudian silahkan kalian masukkan alamat juga nomor telepon yang bisa dihubungi. Dari bagian biodata, bagian paling atas dari CV ini adalah biodata. Yang terpenting dari biodata adalah foto. Coba kalian bandingkan. Ada foto di sebelah kanan dan ada foto di sebelah kiri. Menurut kalian, mana yang akan kalian pilih untuk dimasukkan ke dalam CV kalian? Ya, seharusnya di sebelah kanan. Karena foto kalian akan menggambarkan diri kalian sebagai seorang profesional. Sehingga saya menyarankan teman-teman bisa memilih foto yang cukup formal. Di bagian dari bawah foto, kalian masukkan nama lengkap kalian, alamat, nomor telepon, dan pastikan semuanya sudah dalam keadaan sesuai. Sesudah dari kita mengerjakan biodata, kita masuk ke bagian tentang saya. Tentang saya ini adalah isi keseluruhan informasi dari diri teman-teman, namun digambarkan dengan singkat. Dalam CV ini kita akan masukkan dalam bentuk satu paragraf saja ya. Yang jelas isinya harus ada tentang background pendidikan, aktivitas terakhir, minat karir, dan apa saja yang sudah teman-teman kuasai. Bagian selanjutnya tentang kemampuan dan kompetensi. Isinya tentang apa sih? Isinya adalah segala sesuatu yang kalian dapatkan selama belajar di sekolah atau kuliah.
Teman-teman sudah punya pengalaman apa saja atau skill apa saja yang sudah bertambah selama ini? Namun tolong dipastikan, kalian memasukkan informasi yang benar-benar kalian bisa lakukan atau skill yang memang benar kalian sudah kuasai. Dan masukkan juga segala sesuatu yang berhubungan dengan hard skill sehingga bisa diukur. Ini penting teman-teman karena kolom ini adalah kolom yang paling menjual teman-teman dan paling banyak dicek oleh HRD. Anggap saja kolom ini adalah kolom promosi diri kalian ya. Selanjutnya adalah pengalaman kerja. Kesalahan yang paling sering ditemukan adalah teman-teman tidak memasukkan dengan lengkap detail pekerjaan dan tanggung jawab yang dilakukan. Yang teman-teman masukkan hanya nama perusahaan dan posisinya saja pada saat itu tanpa menginformasikan job desk yang dilakukan. Padahal bisa saja posisinya sama namanya, namun rincian pekerjaannya beda sekali. Sehingga teman-teman harus pastikan ya setelah ini pada saat mengisi pengalaman kerja harus ada nama perusahaan, lokasi perusahaan teman-teman bekerja, posisi saat itu, masa bekerja, dan di bagian bawah silakan teman-teman uraikan tugas dan tanggung jawab pada saat itu. Nah, untuk yang baru saja lulus atau fresh graduate bagaimana? Jangan khawatir, teman-teman cukup ganti pengalaman kerja dengan organisasi. Seperti contohnya, pada saat itu pernah menjabat sebagai BEM suatu universitas, maka teman-teman tinggal ganti saja pengalaman kerja menjadi pengalaman organisasi. Contohnya, pada saat kuliah dulu pernah menjadi anggota BEM, atau mungkin pernah ada pengalaman kerja dan magang di suatu perusahaan, silahkan masukkan dengan format yang sama ya. Untuk pendidikan sama seperti pengalaman kerja. Jangan lupa teman-teman sebutkan nama instansinya, jurusan yang teman-teman pilih, tahun kelulusan, nilai IPK, dan bila ada kegiatan atau lomba, maka boleh banget dimasukkan dalam CV. Yang perlu teman-teman ketahui adalah cukup masukkan 2 pendidikan terakhir saja. Lanjut, kita scroll ke bawah ke bagian penghargaan. Di bagian ini sebenarnya adalah nilai tambah saja dari CV teman-teman. Apabila memang ada penghargaan yang dicapai sebelumnya, maka silahkan dimasukkan seperti yang ada di contoh ini. Namun kalau memang tidak ada, jangan khawatir, silahkan dihapus. Masuk ke bagian terakhir dari CV yaitu referensi kontak, yang berisi tentang informasi orang yang bisa dihubungi oleh HRD untuk melakukan background checking. Siapa saja sih yang bisa kalian masukkan ke dalam kolom tersebut? Bisa saja dosen, mantan partner kerja, atau mungkin mantan bos yang memang benar-benar tahu tentang kinerja teman-teman. Tambahan, apabila teman-teman ingin memasukkan sertifikat ataupun piagam penghargaan lainnya, tolong dipastikan berkas yang kalian masukkan itu terpisah dan tidak disatukan dengan CV. Dan penting diingat teman-teman, tampilan desain yang minimalis seperti yang kita contohkan saat ini sebenarnya membuat HRD itu lebih mudah melakukan sortir. Karena sebenarnya mereka hanya punya waktu yang sempit untuk melakukan pengecekan dari CV pelamar yang masuk. Tampilan dengan konsep kompetensi base ini memudahkan HRD untuk langsung melihat dari pengalaman kerja kalian, skill, dan juga pendidikan. Jangan sekali-kali berpikir kalian bisa memasukkan data yang macam-macam atau panjang kali lebar. Kenapa? Nanti malah akan membuat teman-teman bingung sendiri pas interview. Sampai sini sudah jelas ya informasi bagaimana caranya untuk membuat CV yang baik dan benar. Kalau teman-teman rasa tampilan yang diinformasikan atau kita kasih contoh itu kaku, balik lagi, selera orang berbeda. Poinnya di sini adalah lebih mengedepankan efektifnya informasi dari CV kalian. Silahkan mencoba ya teman-teman. Selamat melamar! Days run, nights fall.
falling away. Street lights guiding me, they show me the way. Oh, 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 take my hand, I'll lead you home. Siang Mas. Escape our fate and walk alone. Turn down